Halo teman-teman otomotif, kembali lagi di channel Novan Patria. Ya, ini di video kali ini nih sesuai dengan judulnya ya, yaitu mencari jalur kabel untuk ini RPM motor. Jadi ini RPM universal nih sebetulnya. Ya, bisa dikatakan universal itu sebetulnya bisa dipakaikan untuk di mobil ataupun dipakaikan untuk di motor. Ini saya buka dulu bungkusnya. Nih ya, jadi ini tampilannya seperti ini nih. Ya, seperti itu. Ya, ini sebelum saya menjelaskan atau mencari jalur kabel dari takometer atau RPM motor ini yang nantinya akan saya pasang di mobil. Sebelum video ini dilanjutkan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu biar gak ketinggalan tentang video-video terbaru dari saya, dan juga tekan tombol loncengnya. Dan jika video ini membantu buat kalian dan kalian menyukai video ini, tekan tombol like-nya juga ya. Dan jangan lupa juga untuk komen di video ini sebanyak-banyaknya dan share ke seluruh dunia agar tahu bagaimana cara memasang atau mencari jalur kabel dari RPM. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said damn. Oke, langsung saja dilanjutkan untuk video tentang jalur RPM motor yang nantinya akan diaplikasikan ke mobil, seperti itu ya. Ini kenapa saya menggunakan RPM motor, karena RPM motor ini jalur kabelnya atau sistem kerjanya bisa dikatakan mirip ataupun hampir sama persis dengan yang ada pada RPM bawaan mobil atau pabrikannya mobil ataupun yang aftermarketnya milik mobil, seperti itu. Dan di sini saya menggunakan RPM-nya mereknya Scarlett. Tetapi buat teman-teman yang mau mencoba, nggak harus merek Scarlett, merek yang lain juga bisa, tetapi jalur kabelnya itu yang berbeda. Untuk jalur kabelnya, cara ngeceknya, yang pertama kita harus mengetahui jalur dasarnya dulu. Jalur dasarnya untuk motor. Kemudian bila jalur dasarnya yang untuk motor nggak bisa, kita menggunakan jalur alternatif yang keduanya, seperti itu. Untuk jalur yang umumnya, yang untuk motor, itu jalurnya itu ini kan ada 5 kabel. 5 kabel ini yang paling panjang itu diabaikan, karena yang paling panjang ini hanya untuk menyalakan lampu background pada RPM. Tetapi untuk yang kabel yang kecil yang 3 ini, yang pendek-pendek, itu untuk mengaktifkan RPM-nya agar jarumnya bisa bergerak atau naik. Seperti itu. Untuk yang jalur pertama atau jalur yang pada umumnya yang untuk dipasang di motor, itu juga bisa dipasangkan di mobil dengan jalur yang pertama. Tapi bila jalur yang pertama itu gagal, itu bisa ditukar atau dirubah jalurnya. Ini yang jalur yang pertama, kalian bisa catat. Jalur yang pertama itu yang hitam ini sebagai kontak 12 volt. Kemudian untuk yang kuning bergaris hitam ini untuk ke sinyal. Kalau di motor itu dimasukkan ke CDI bisa, yang udah CDI-nya itu udah ada jalur khususnya untuk ke RPM. Apabila tidak ada, disambungkan ke pulser yang untuk ke CDI. Kemudian untuk yang kabel hijau itu untuk ke massa atau ke bodi atau ke negatif aki. Bila ini sudah kalian catat, udah tahu, bila dicoba tetap nggak bisa, ya otomatis dirubah untuk mengetes ini ya RPM-nya. Dan juga nantinya akan diaplikasikan ke motor atau ke mobil dengan dua cara tadi, mengetes jalur yang pertama dengan jalur yang kedua, cocok yang mana, seperti itu ya. Bukan kalau RPM itu nggak bisa bergerak, bukan berarti RPM-nya rusak.
seperti itu ya. Kemudian untuk jalur yang kedua bisa dirubah dengan merubah cara kerja RPM ini, kabel RPM-nya yang dari sinyal jadikan sebagai massa, yang tadinya massa dijadikan sebagai sinyal, seperti itu. Jadi yang hitam ini tetap mendapatkan kontak 12 volt dari positif aki, yang kuning hitam ini yang tadinya sebagai sinyal ini dijadikan sebagai massa. Kemudian yang hijau yang tadinya massa dijadikan sebagai sinyal, seperti itu. Dan cara ngetesnya bagaimana, Mas? Cara ngetesnya bisa dengan dua cara, diaplikasikan ke kendaraannya langsung di mobil ataupun di motor, ataupun dengan aki, seperti itu. Kemudian kalau akan diaplikasikan di mobil, itu untuk sinyalnya didapatkan bukan dari CDI ataupun dari sinyal pulsernya, tetapi dari mana, Mas? Didapatkan dari sinyalnya itu diambil dari sini, negatif koilnya, bukan dari CDI ataupun pulsernya, seperti itu. Jadi kabel yang sinyal dari RPM itu menyambungkannya ke negatif koil. Koil kan ada dua kutub nih, antara positif dan negatif. Ya kalian tinggal sambungkan aja ke kutub yang negatifnya yang dari sinyal RPM-nya, seperti itu. Kemudian untuk cara mengetesnya bila menggunakan aki, ya tinggal dites, disambung-sambung aja. Disiapkan 3 kabel yang panjang-panjang. Di sini akan saya menggunakan jalur yang pertama, yang umum, yang untuk motor, yang hitam saya coba ke positif aki. Kemudian yang warna kuning saya sambungkan dengan kabel yang panjang dulu, karena nantinya akan sebagai sinyal. Kemudian yang hijau saya sambungkan ke negatif aki. Setelah disambungkan semua, kalian bisa mengecek dengan cara menempel-nempelkan kabel kuning tadi yang udah diperpanjang dengan kabel yang panjang ini, bisa ditempelkan di negatif aki ataupun ditempelkan ke positif aki. Bila bergerak berarti RPM itu normal, tapi bila pun tidak bergerak bukan berarti RPM itu rusak. Kadang jalurnya beda atau terbalik. Ini kan nggak nyala nih ya, saya coba ke negatif nggak nyala, ke positif juga nggak nyala, otomatis yang sinyalnya dirubah. Saya ambil dari kabel hijau, yang kabel kuning saya jadikan ke massa. Ya, kalian bisa lihat di RPM-nya. Saya coba ke yang kutub negatif aki. Itu ada pergerakan sedikit ya di RPM-nya. Tuh, berarti ini saya coba di positif nggak nyala, tapi di negatif tadi nyala. Berarti intinya jalurnya bisa berbeda seperti itu ya dengan jalur yang semestinya. Intinya udah diketahui jalurnya itu ada dua alternatif, antara yang jalur pertama dengan yang jalur kedua, buat kalian yang akan diaplikasikan ke mobil ataupun ke motor. Dan ini tidak bisa menjadi patokan, warna kabel ini nggak bisa jadi patokan buat teman-teman yang akan mengaplikasikan ke mobil ataupun ke motornya. Jadi kalian harus mencobanya sendiri, cari jalurnya sendiri, karena setiap kali kalian membeli RPM motor itu enggak seperti membeli RPM mobil dikasih panduannya. Kalau ini enggak sama sekali ada panduannya, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata. Untuk pemasangan RPM nya saya lanjutkan di video yang episode keduanya, seperti itu. Sampai jumpa di next video, bye bye.